Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di hari kedua Joint Convention Bandung 2021. Sebuah konvensi bentuk kolaborasi 4 asosiasi profesi, yakni Himpunan Ahli Geofisika Indonesia atau HAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia (IAFMI), dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI). Boleh kita beri tepuk tangan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian? Ya, sekalipun hadir secara virtual, tapi energi semangat kebersamaan tetap dapat kita rasakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Mitra Eviani, sebuah kehormatan dapat menjadi pembawa acara untuk hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, adapun agenda kita pada hari kedua Joint Convention Bandung 2021 akan ada 4 panel discussion. Yang pertama, akan ada panel discussion dengan topik Strategic Alliance Acceleration in Natural Resources Utilization to Increase Production in order to achieve long-term strategic plan to 1 barrel of oil per day and 12 million standard cubic feet per day. Kemudian, panel diskusi yang kedua akan ada dengan topik Economic Incentive Package to Boost Investment in Oil and Gas Industry in Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan dengan panel diskusi yang ketiga dengan topik Active Field Earthquake Study and Mitigation, dan yang terakhir panel diskusi dengan topik Expanding Use of Non-Fossil Fuel Energy Source for Sustainable Development. Dan sebelum kita mulai panel discussion, terlebih dahulu ingin kami sampaikan salam hormat kami dan terima kasih atas kehadirannya kepada Kepala SKK Migas, kepada Bapak Dwi Sucipto dan jajarannya, Direktur Jenderal EBTKE, Bapak Dadan Kusdiana dan jajarannya, Ketua Umum IATMI, Bapak John Simamora, Ketua Umum IAFMI, Bapak Taufik Aditya Warman, Presiden HAGI, Bapak Muharrem Jasa Panguriseng, dan Ketua Umum IAGI, Bapak Burhanuddin. Dan juga salam hormat dan terima kasih untuk Ketua Joint Convention Bandung, Bapak Ari Iskandar, serta para panelis, moderator, undangan, dan seluruh peserta Joint Convention Bandung 2021. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa, kepada Platinum Sponsor, Pertamina, Gold Sponsor, Schlumberger, serta terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Silver Sponsor. Ada SKK Migas, Medco Energi, ExxonMobil, Rockfall Dynamic, PPTMG Bele Migas, PT Seascape Survey Indonesia, RDA Teknologi Indonesia, Imeco Internusa, PT IMP Indonesia. Dan juga terima kasih untuk supporting sponsor kami, ada Petrochina, PT Namsuma Luman Abadi, PGN Saka, PT 3 Inti Pima, PT 3 Inti Pilar, Mubadala Petroleum, Premier Oil, Starbond, dan Meido Elang Indah. Dan tidak lupa Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti panel discussion pada pagi hari ini, juga dapat mengikuti technical session dari pagi hingga pukul 4 sore nanti yang terbagi menjadi 8 breakout room. Dan tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan juga dapat berkunjung ke exhibition area, melihat para eksibitor dari berbagai perusahaan oil and gas, institusi, dan universitas. Dan tentunya akan ada Kahoot Games yang akan sangat seru sekali dan banyak hadiah menarik yang sudah disiapkan para eksibitor kita yang sangat luar biasa. Dan tentunya semuanya dapat diakses melalui virtual.jointconfact.or.id. Jangan lupa Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk klik like untuk bot exhibition yang Bapak Ibu favoritkan. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan masuk ke panel diskusi yang pertama, di mana topik yang kita bahas adalah mengenai Strategic Alliance Acceleration in Natural Resources Utilization to increase production in order to achieve long-term strategic plan to 1 barrel of oil per day and 12 million standard cubic feet per day. Kali ini kita menghadirkan panelis yang sangat luar biasa dan juga akan dimoderatori oleh moderator kita yang
sangat luar biasa. Di sini ada Bapak Ahmad Yuniarto. Dan sebelum kita menyapa Bapak Ahmad Yuniarto, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sedikit biodata dari beliau. Bapak Ahmad Yuniarto merupakan saat ini sebagai Presiden Direktur dari PT Pertamina Geothermal Energy. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Senior Advisor dari Indonesia Geothermal Association dan beliau juga berperan di Board of Patron Save the Children Indonesia. Beliau juga berperan di Board of Trustees dari Universitas Gadjah Mada, juga sebagai Board of Advisor dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi di Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya beliau juga berpengalaman sebagai Senior Advisor dari Boston Consulting Group, juga Senior Advisor dari Shell Upstream, dan juga beliau berpengalaman sebagai advisor di Indika Energi, dan juga sebagai Chairman dari Selam Bersih Indonesia, dan beliau pula pernah menjadi Presiden Director dari Selam Bersih Oilfield Services Indonesia. Dan untuk pendidikan yang beliau emban, dulu beliau mengambil pendidikan di Electrical Engineering, Faculty of Engineering dari Universitas Gadjah Mada, dan beliau melanjutkan di Said Business School di University of Oxford. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Ahmad Yuniarto. Boleh kita sapa langsung beliau. Selamat pagi Pak Ahmad Yuniarto. Selamat pagi semuanya. Iya, semoga selamat sehat pagi selalu. Pak. Iya, apa kabar Pak Ahmad Yuniarto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Senang terlihat berada di sini. Iya, terlihat sangat sehat dan semangat ya Pak ya untuk membuka panel diskusi kita yang pertama untuk GCB hari kedua pada hari ini. Dan langsung saja Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, inilah panel diskusi yang pertama. Kepada Bapak Ahmad Yuniarto, stage is yours. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mitra. Selamat pagi rekan-rekan semua peserta Joint Convention Bandung. Nah, namanya saja kita menyebutnya sebagai Joint Convention Bandung. Harap semuanya menggunakan daya imajinasinya, tutup mata, ambil nafas pelan-pelan, kemudian kita semuanya membayangkan berada di kota Bandung yang indah dan berhawa segar. Nah, ini menjadi awal dari kegiatan kita hari ini. Kita mempunyai panel diskusi yang sangat menarik, yang akan membahas mengenai peran strategic alliance di dalam upaya pencapaian target yang inspiratif, target untuk mendapatkan produksi minyak sebanyak 1 juta barel per day dan juga produksi gas sebesar 12 billion cubic feet per day. Tentunya SKK Migas tidak bisa mencapai goal tadi sendiri, memerlukan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dari semua pelaku industri, dari semua elemen ekosistem industri hulu migas di Indonesia. Dan salah satu elemen yang akan kita bahas hari ini adalah model kemitraan itu tadi. Sebetulnya strategic alliance itu apa sih? Strategic alliance adalah bagaimana kita menggunakan kerangka kerjasama yang berbeda. Secara horizontal, ini bisa dimaknai sebagai kerangka kerjasama yang berbeda antar operator. Dalam kerangka vertikal, kita bisa memaknainya juga sebagai kerangka kerja yang berbeda antara operator dengan industri pendukung. Kalau biasanya hubungan ini didasari adalah dengan prinsip procurement-driven relationships, hubungan yang didasarkan pada proses-proses kegiatan procurement, contractual base. Nah, strategic alliance semangatnya adalah menggeser pola hubungan ini untuk membesarkan manfaat untuk semua pihak dari procurement-driven relationships ke partnership-driven relationships, dan mengingat kondisi pandemi, kondisi ekonomi di dunia global yang sangat-sangat menantang, kita juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk mendorong lebih lanjut lagi menjadi resilient-driven partnerships, kerangka kerjasama yang akan
membangun resiliensi industri hulu migas di Indonesia. Untuk itu, saya akan mengundang 3 orang panelis pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Deputi Perencanaan SKK Migas, Pak Benny Lubiantara. Mohon teman-teman dari panitia bisa menghadirkan Pak Benny Lubiantara di sini. Nah, beliau adalah contoh yang unik ini, mengawinkan antara teknik perminyakan dengan ekonomi. Secara formal beliau belajar teknik perminyakan di ITB, kemudian belajar ekonomi di Universitas Indonesia, dan melanjutkan dengan Magister Manajemen di Universitas Indonesia juga. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi Pak Aye, Pak Moderator. Terima kasih sudah bergabung. Ini izin juga ini nanti biar enak kita saling menyapa, tidak menggunakan Pak tapi dengan Mas ya, Mas Benny. Ya, siap Mas Aye. Kemudian yang berikutnya adalah Mas Taufik Aditya Warman, Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi. Nah, ini kalau kita melihat rangkaian pendidikan beliau ini sangat-sangat panjang. Beliau lulusan dari Teknik Mesin ITB, kemudian melanjutkan dengan Magister Bisnis di Universitas Indonesia, kemudian ke Manchester, dan ke salah satu business school yang paling top di dunia, yaitu di Wharton Business School di Pennsylvania, dan juga beliau sangat-sangat kompeten di bidang project management. Selamat pagi Mas Taufik, selamat bergabung. Ini rasanya mungkin mikrofonnya masih off ini Mas Taufik. Aye, Mas Benny. Kita sudah mendengar suaranya ini. Terima kasih Mas Taufik sudah bergabung. Dan kemudian kita juga bersama dengan Mas Devan Raj di sini, Managing Director dari Schlumberger Indonesia. Saya sendiri sudah kenal dengan Mas Devan ini sejak kapan-kapan ya Mas Devan ya, sudah sejak lama sekali kenal dengan Mas Devan, meskipun beliau ini termasuk di dalam kelompok expatriate profesional di Indonesia, tetapi sangat mengagumkan karena kita bisa melakukan diskusi ini di dalam bahasa Indonesia ya Mas Devan ya. Mas Devan ini alumni dari Heriot-Watt University, sama seperti saya belajar sebagai tukang listrik, tukang elektronik ya Mas Devan, tapi kemudian melanjutkan di bidang petroleum engineering untuk studi masternya. Terima kasih sudah bergabung pagi ini Mas Benny, Mas Taufik, dan Mas Devan, dan rasanya juga mewakili dari struktur industri hulu migas di Indonesia. Kita mempunyai executive supervisors, Mas Benny mewakili SKK Migas, kemudian dari operator diwakili oleh Mas Taufik, dan juga dari support sectors atau industri pendukung yang diwakili oleh Mas Devan. Nah, satu hal sebelum nanti masing-masing saya minta untuk menyampaikan pandangannya, pemantik diskusinya, ada satu pertanyaan yang tergelitik ini saya pengen menanyakan kepada semuanya. Sebetulnya konsep strategic alliance ini bukan konsep baru. Saya sendiri ingat sejak tahun 2010, zaman BP Migas waktu itu sempat juga mendalami dan mencari bagaimana caranya supaya strategic alliance ini dengan segala manfaatnya bisa dilaksanakan di Indonesia. Tetapi sampai sekarang kita juga belum melihat terlaksananya konsep ataupun kerangka kemitraan strategic alliance ini di Indonesia. Menurut Mas Benny, Mas Taufik, dan Mas Devan, nanti kita mulai dari Mas Benny dulu. Apa sih kira-kira yang menghambat pelaksanaan strategic alliance di Indonesia? Sorry, baru bisa unmute, nggak otomatis rupanya. Terima kasih Mas Aye. Kalau kita lihat apa yang menghambat, pemahaman saya kan strategic alliances ini kan sesuatu harus dimulai dengan rasa saling membutuhkan gitu ya, antar pihak. Nah, kenapa belum terlaksana? Kemungkinan besar itu memang ada
rasa yang tidak saling membutuhkan gitu, Mas Aye. Jadi seperti orang married gitu kan harus dua-duanya punya spirit yang sama gitu ya, antara yang mempunyai WK gitu ya dengan pihak lain yang mau diajak beraliansi tersebut. Nah, itu yang mungkin yang menjadi isu, sehingga kayak ibarat orang kawin paksa itu Pak, yang selama ini Mas Aye ya, ibarat orang kawin paksa akhirnya jadi tidak optimal. Ya baik dari sisi kontraknya yang tidak menarik dan lain-lain. Jadi inti utamanya itu mungkin belum ada pemikiran urgensi mengenai perlunya strategic alliances ini Pak Mas Aye. Saya bolak-balik sama Pak Mas Aye gitu ya. Sehingga kayak sesuatu yang dipaksakan. Nah, kita ke depan tentu nanti yang mungkin akan kita elaborasi nanti di diskusi. Nah, ini yang kita tekankan, kebutuhan itu mungkin sangat relevan nanti dengan tujuan kita 1 juta ini. Jadi kalau kita balik in the past kenapa tidak terlaksana, ya itu tadi mungkin merasa tidak membutuhkan begitu, Mas Aye. Oh, ini menarik ini pandangannya. Jadi tidak ada keselarasan needs atau butuh gitu ya, sehingga akhirnya mungkin juga trust ini antar berbagai pihak ini jadi tidak muncul gitu ya, Mas Benny ya, karena merasa perbedaan kebutuhan, perbedaan kepentingan. Terima kasih, Mas Taufik. Silahkan. Kira-kira apa ini yang menyebabkan strategic alliances kita belum bisa melihat eksekusinya di Indonesia? Baik, mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan Mas Benny tadi. Itu salah satu faktor memang benar. Mungkin kita harus melepas ego kita lah, ya. Saya mungkin juga mengalami beberapa perusahaan sebelumnya sebelum bergabung dengan Pertamina. Saya kira partnership itu salah satu upaya kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih besar, lebih cepat mungkin ya, karena mungkin kita kadang-kadang sangat sulit untuk mengukur kekuatan kita itu sebesar apa sih, apakah kita memang akan mampu untuk mengunyah semua skop yang ada di plate kita gitu loh. Betul. Salah satu faktor memang demikian. Ya, itu kita sekarang dengan krisis seperti ini harusnya semua bisa terbuka. Nah, yang kedua itu adalah ini kan mengenai strategic alliance itu ada matching antara teknologi needs sama teknologi yang available di market. Nah, observasi saya mungkin sekarang ini atau selama ini seringkali banyak trial and error. Nah, ini bagaimana kita harus mengurangi trial and error proses. Nah, artinya kan dua arah ya. Mungkin dari sisi kami operators ataupun yang punya WK maupun yang sudah mungkin paham karakteristik apa yang kita miliki aset ini harus didisclose, dibuka. Sedangkan dari penyedia teknologi juga karena mungkin dia sudah melakukan riset sebelumnya untuk spesifik simptom apa yang akan dia solve problem itu mungkin yang akan bisa mempercepat proses. Jadi nanti mungkin dalam diskusi harapannya mungkin ada timbal balik. Jadi teknologi provider yang menjadi partner untuk strategic alliance dari operator harus ready. I need this field, I need this structure, I need this subsurface characteristic. So my technology will will increasing the result gitu Pak. Mungkin itu sementara Pak yang apa. Terima kasih Mas Taufik ini. Jadi semakin menarik ya kita menguliti lagi nih kira-kira apa yang menghambat selama ini. Ternyata satu masalah ego, betul sekali di sini. Siapa yang akan memutuskan ya pada saat kita harus mengambil keputusan misalnya ya, siapa yang akan mendapatkan manfaatnya gitu, siapa yang menjadi master gitu. Padahal konsep strategic alliance ini membutuhkan equitability atau kesetaraan ya di dalam bekerja bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah soal pengelolaan resiko ya, resiko dan juga soal pengelolaan manfaat. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa mengelola pemanfaatan teknologi sesuai dengan masalah yang ada. Gitu. Terima kasih. Mas Devan, gilirannya ini silakan. Selamat pagi, terima kasih Mas Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu ke semua. Jadi ini memang diskusi yang paling interesting ya.
Soalnya memang Devan juga udah terlibat di Strategic Alliance dari tahun 2000. Kalau kita balik ke yang pertama waktu itu di Malaysia. Dan kalau kita udah lihat sekian 20-an lebih tahun memanage project seperti ini, bagaimana mulainya? Betul kata Pak Benny, harus ada compelling event yang saling memerlukan di antara K3S dengan service company. Betul juga kata Pak Taufik, harus ada yang technical need yang akan memenuhi itu. Tapi terlebih itu, saya rasa itu stakeholder alignment itu penting sekali. Di antara regulator, K3S, sama service company, ya, atau provider of technology. Kedua, salah satu yang saya lihat itu yang biasanya project itu kalau kita sebenarnya udah ada alignment tapi nggak bisa maju-maju, kan bisa dilaksanakan, prosesnya harus nggak terlalu lama juga. Jadi dari screening asset ke evaluasi ke diskusi sama negosiasi kontrak. Kalau misalnya mengambil waktu 5 tahun, pasti nggak akan maju-maju. Jadi kami di Islam Muslim udah mengadakan proses di mana semau kita itu semua bisa diselesaikan dalam 6 bulan, biar langsung proyek bisa dieksekusikan. Nah, yang ketiga itu ya yang udah di-mention juga Mas Benny sama Mas Taufik, adalah equitable relationship. Di dunia kita yang susah ini sekarang, industri kita memang ya pressurized banget. Jadi kita harus ada equitable contract relationship, di mana harusnya win-win-win. Dan saya balik ke stakeholdernya. Stakeholdernya pasti regulator sama government, ke K3S, sama ke service provider. Harus win-win-win. Terima kasih Mas Devan, ini tambahannya lagi, alignment antar stakeholders. Dan kalau saya boleh tweak sedikit lagi, sangat-sangat kritikal melakukan pre-alignment. Pre-alignment itu artinya apa? Sebelum kita merumuskan skopnya dan lain sebagainya, ada upaya-upaya untuk penyelarasan, untuk penyamaan pandangan dan lain sebagainya. Dan ini dari segala level ya, Mas Devan ya, maksudnya ya, dari senior level, high level, kemudian di middle level management, sampai ke level technical operationals sehari-hari begitu ya, dan dari berbagai bidang, dari legal, dari procurement, dari operational, dari technical dan lain sebagainya. It's very very good point, dan ini semuanya dilakukan dengan semangat equitable, semangat kesetaraan dan keterbukaan. Nah, rasanya kita sudah mengidentifikasi kira-kira selama ini yang menjadi constraint, yang menjadi obstacle, yang menjadi penghambat dari terlaksananya strategic alliances di Indonesia. Meskipun kita melihat di Malaysia, kemudian di Colombia, saya sendiri pernah terlibat di beberapa negara sebelumnya, termasuk yang terakhir di India, bagaimana melakukan pre-alignment sebelum merumuskan kerangka strategic alliances ini. Nah, semoga hari ini kita juga bisa nail down, bisa fokus, dan kemudian bisa mempunyai kesepakatan praktis untuk bisa melaksanakan strategic alliances. Kita punya compelling reason sekarang ya, kita punya momentum, yaitu target untuk 1 juta barel oil per day dan 12 BCF per day untuk gas. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan kerangka kerja strategic alliances untuk membantu percepatan pencapaian target tadi? Kita mulai sebagai pemantik pertama untuk diskusi ini, the first 5 minutes untuk Mas Benny. Silakan. Baik, saya bisa share Mas Aye slide. Saya hanya menyiapkan 3 slide sebenarnya. Udah terlihat ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Aye. Saya sesuai arahan 5 menit ya, saya juga pengen kita nanti lebih banyak diskusi interaktif baik dengan moderator maupun nanti dengan audiens. Jadi saya akan singkat saja di sini untuk pemantik diskusi bagaimana ketika kita ngomong 1 juta, visi 1 juta itu yang telah dibuat SKK, yang namanya visi tentu terus-menerus kita update, outlook itu tentu kita update, menyesuaikan dinamika apa yang telah terjadi. Kalau kita lihat di kiri ini
apa yang kita buat outlook pada posisi Desember 2020 dan kemudian yang sebelah kanan 2021, kita paham bahwa banyak trigger, ada beberapa trigger, paling tidak ada pandemi, ada kemudian energi transisi. Energi transisi sebenarnya bukan isu yang baru, itu sudah lama ya. Memang kemudian kita merasa ada percepatan, gitu. Ada percepatan ketika hampir semua IOC mendeklar akan melakukan net zero emission di 2050 atau bahkan lebih awal. Nah, ini tentu berdampak terhadap proyek-proyek kita, gitu ya. Nah, asumsi-asumsi yang berubah ini kemudian kami update. Kami update tentunya yang di sebelah kanan. Ya, kita ingat juga kan tahun 2000 ketika COVID terjadi itu harga sempat negatif, WTI forward price-nya yang belum pernah terjadi selama sejarah migas, gitu ya. Dan itu terjadi, dan sekarang ternyata recover sudah 70-an, bahkan dari awal semester kedua tahun ini, gitu, which is menurut saya di luar dugaan para pengamat pada saat itu juga ya. Artinya oil price akan selalu mengandung surprise. Sekarang 70, mungkin bisa 80, nanti tahun depan berapa, nah saya kira nobody knows, gitu ya. Bahwa akan selalu terjadi turun naik seperti itu, itulah karakter dari oil price itu sendiri. Nah, kembali ke visi, kalau ini kan kita bicara 1 juta ini memang kebutuhan ya. Artinya ini bukan pilihan lagi, ini adalah suatu yang harus kita lakukan karena gap kita kan semakin meningkat. Kalau kita memang saya tidak ada plot itu, tapi kan di plot bahwa kalau kita lihat konsumsi dengan produksi, maka gapnya kan akan semakin besar. Dengan produksi kita sekarang di bawah 700, kita 700 lah misalnya tahun depan, kan masih ada gap yang cukup besar. Nah, jadi visi 1 juta itu sebenarnya hanya untuk mengurangi gap itu. Jadi mau nggak mau ya kita harus ke sana, gitu ya. Bahwa apakah itu mudah ya tentu tidak. Kita perlu dukungan dari banyak pihak untuk dapat mencapai visi 1 juta itu, baik fiskal maupun aspek-aspek non-fiskal ya, perizinan, kemudahan beroperasi, ease of doing business dan lain-lain. Nah, saya pikir itu yang jadi poin buat update long term plan ini. Nah, di sini kami masukkan MNK. MNK sebelumnya belum dimasukkan, migas non konvensional. Nah, kami melihat pada saat itu belum dimasukkan karena regulasinya memang belum jelas. Tapi ketika pemerintah sedang dalam proses finalisasi aturan mengenai MNK, di mana nantinya ke depan MNK itu bisa dilakukan ketika di WK konvensional dia punya MNK di bawah, ya silahkan dieksploitasi, which is sebelumnya kan nggak boleh. Begitu juga yang punya WK MNK boleh mengeksploitasi WK konvensionalnya. Nah, ini aturan yang menurut kami terobosan sehingga kita masukkan MNK ini. Dalam konteks nanti dengan strategic alliances ya, mungkin untuk MNK ini kita sangat perlu konsep-konsep kerjasama kolaborasi yang mirip-mirip strategic alliances, karena kita tahu strategic alliances ini kan sangat luas. Jadi mungkin salah satu pendekatan strategic alliances ini bisa digunakan untuk mempercepat pengembangan MNK kita ke depan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di slide ini, bahwa ada MNK yang sebelumnya nggak ada dalam visi 1 juta dan 12 BCF per day ini ke depan. MNK ini jadi penting ya, karena kembali kalau kita tidak kembangkan sekarang itu kayaknya ke depan itu semakin tidak tertarik, tidak menarik untuk dikembangkan. Makanya kita masukkan MNK di outlook kita, karena ini prinsipnya ya istilah kita tuh now or never, gitu ya. Kalau kita nggak masukkan sekarang, maybe dia akan seumur hidup menjadi fosil di bawah dan tidak pernah kita produksikan. Jadi kalau mau produksikan sekarang, dan tentu tidak mudah, perlu terobosan-terobosan fiskal dan lain-lain untuk supaya memonetize MNK tersebut. Oke, nah ini sebenarnya saya pengen elaborasi karena kita JCB ini kan terdiri dari 4 profesional, baik dari mostly ada IAGI, HAGI, IAPMI, IATMI. Jadi saya pengen mengelaborate sedikit, gitu ya, mengenai apakah barangnya ada, gitu. Ketika kita bicara 1 juta kan bisa aja orang bertanya, ada nggak sih barangnya 1 juta? Ya 1 juta secara barang kita bisa confirm ada, gitu ya. Di bawah sih ada. Tapi kembali, permasalahan dari dulu itu adalah bagaimana memproduksikan minyak itu secara ekonomis, gitu ya, dan secara tepat waktunya, tata waktunya. Bukan isu utamanya bukan masalah availability, tapi commerciality, gitu ya. Kalau kita lihat dari strategi-strategi ini kan semuanya barang ada di bawah. Improving yang paling bawah, improving existing asset, transformasi R2P, itu which is barangnya sudah proof lah ya, ada gitu. EOR juga begitu, kita hanya bicara recovery factor, which is barangnya sudah ada. Nah, exploration yang memang belum ada. Exploration belum ada, memang perlu dibuktikan dengan pemboran.
Nah, tetapi di sini kami meng-assign pendekatan yang konservatif lah, karena eksplorasi tentu di dalam konsep PRMS yang sebelah kanan ini kan dia yang paling bawah, artinya dari sisi uncertainty-nya memang relatif paling tinggi. Untuk itu kami assign risk faktor yang biasa digunakan, yang common practice. Kita menggunakan P50, kemudian kita risk lagi. Kita kalikan hanya 10% misalnya untuk lead, prospek mungkin sekitar 30%. Which is itu angka-angka itu relatif konservatif dari WKWK aktif gitu ya. Kita nggak bicara WKWK masih open area yang masih belum ada pemiliknya. Ini dari WKWK aktif. Nah, jadi sebenarnya barangnya ada kembali gitu ya. Isunya adalah bagaimana secara tepat waktu kita bisa memproduksikan ini baik secara ekonomis dan tentu juga dari tata laksana itu waktu jadi sangat menentukan juga. Artinya kalau on stream-nya bergeser secara ekonomis tapi bergeser karena kendala-kendala operasi, karena kesulitan-kesulitan perizinan dan lain-lain, dia akan bergeser, maka tentu 1 juta ini juga akan bergeser dan mungkin tidak terjadi. Jadi kita perlu dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan ini. Sekali lagi tidak mudah, tapi dengan dukungan semua pihak, ya tentu insya Allah jalan ini akan lebih mudah. Nah, ini saya tidak akan mengelaborasi lebih banyak karena nanti part of dari diskusi juga, karena kita tahu mungkin kembali ini menjadi relevan untuk diskusi kita karena tantangan industri hulu migas ini kan semakin besar. Rasa-rasanya ke depan itu tuntutan bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaannya Pak Taufik untuk berkolaborasi, untuk berpartner itu untuk memitigasi risk. Itu akan menjadi sangat relevan dengan tantangan ke depan. Kita tahu kapital semakin terbatas, dengan adanya tuntutan supaya industri hulu migas ini dalam tanda kutip harus lebih green project-projectnya, itu juga akan berdampak ke cost dan tentu berdampak ke keekonomian untuk dapat bersaing memperoleh kapital. Nah, ini tantangan-tantangan ini, strategic alliances bisa jadi part of the solution. Nah, ini my last slide, Mas Aye, ya sebenarnya kembali ke tema utama kita, aliansi strategis. Nah, jadi kalau kita lihat dari rekapitulasi teman-teman sekarang sedang berlangsung program and budget itu, memang pada saat ini kegiatan-kegiatan itu mostly di tempatnya Pak Taufik ya, di subholding PHE gitu. 80% sampai 90% kegiatan itu ada di sana, drilling dan lain-lain lah gitu ya. Apalagi karena kita ingatkan semua WK terminasi, enggak semua, tapi kan yang besar-besar yang masuk ke Pertamina, terakhir misalnya Rokan. Nah, dengan portofolio Pertamina dari Sabang sampai Merauke, tentu nantinya ada isu alokasi dan prioritisasi gitu ya, terkait capital constraint dan lain-lain. Dan saya percaya PHE tentu sudah punya mapping gitu ya, mapping WK dan lapangan gitu ya, yang mana yang menjadi prioritas, yang mana menjadi yang prioritas lebih rendah. Nah, kami di SKK juga mengidentifikasi itu, idle field, ada idle wells, kita sudah identifikasi dan tidak surprise juga bahwa apa yang kita identifikasi itu sebagian besar memang kembali tadi ada berada di wilayah PHE juga gitu ya. Nah, dalam konteks kita strategic alliances ini tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Mas Aye. Ini kan sangat luas, kita bicara horizontal integrasi maupun vertikal integrasi. Bentuk konkretnya misalnya KSO, tapi kan KSO ini kan kembali saya di pembukaan tadi saya sebut bahwa ini tidak sukses. Kenapa ya? Karena kelihatannya pada saat itu merasa tidak terlalu butuh gitu ya, sehingga muncullah kontrak yang tidak ideal, artinya tidak win-win. Padahal persyaratan untuk strategic alliances yang ke depan itu tadi disebut oleh Mas Devan, ya bahwa harus ada win-win. Kalau tidak win-win itu nggak akan sustain, kontrak nggak akan sustain. Nah, itu lesson learned dari KSO kita saat ini, itulah yang terjadi dari suatu model kontrak yang tidak sustain, yang berakibat juga mungkin dari isu pemilihan partner juga yang saya mungkin perlu diimprove. Kombinasi dari itulah yang membuat kenapa kok kurang berhasil. Nah, dengan inisiatif sekarang juga KSO dari Pertamina yang tentu didukung oleh SKK Migas dan Kementerian SDM juga, Sekjen Migas. Nah, kita tentu nanti akan bantu mengimprove karena kita percaya kembali ke gambar kiri, salah satu bentuk KSO hanya salah satu bentuk dari model strategic alliance dan model-model lain. Ini harapannya tentu dapat mendukung pencapaian 1 juta barel yang tidak mudah ini. Insya Allah akan lebih gampang dengan model-model dukungan baik dari sesama perusahaan minyak, besar dan kecil, juga dari perusahaan jasa, service company dalam hal ini. Mungkin itu Mas Aye yang bisa saya share. Saya stop sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Beni. Nah, ini terima kasih nih sudah semakin jelas ya dalam tata waktu sekarang
sudah established. Tadi kita bicarakan yang menghambat sebelum ini kemungkinan adalah alignment dari kebutuhan. Nah, sekarang sudah dimulai dengan statement of need ini dari Mas Benny ya, bahwa kita perlu bekerja bersama-sama deliver 1 juta barel per day dan 12 BCF per day. Need ini sudah ada. Kemudian materinya ada tidak? Materialnya, bahannya, ternyata ada juga, baik itu dari managing base, kemudian konversi dari reserve ke produksi, kemudian juga masuk ke wilayah eksplorasi, bahkan untuk migas non-konvensional atau MNK. Ini adalah ruang-ruang yang dibuka dan yang dibutuhkan untuk dipercepat. Tidak sekedar dari sisi tata waktu produksinya bisa dipercepat, tetapi juga karena tantangan capital allocations, tantangan-tantangan hal yang lainnya, bisa tidak model strategic alliance ini membantu komersialitas dari pencapaian 1 juta barel per day dan juga 12 BCF. Terima kasih Mas Benny. Kita lanjutkan. Dan ini sangat menarik karena tadi disampaikan oleh Mas Benny bahwa 80% ini ada di jurisdiksinya Mas Taufik ini. Silakan Mas Taufik menceritakan yang 80% ini. Silakan. Baik. Mas Taufik. Kita estafet aja nih, estafet. Iya, betul. Kita mohon dapat di-share ya slide-nya paling enggak supaya ada bayangan lah mapping-nya seperti apa. Dari baik, kami coba menyampaikan kira-kira apa sih strategi kami di PHE untuk mendukung program pemerintah 1 juta barel per hari dan 12 billion standar cubic feet per hari di 2030 melalui strategic alliance tadi. Silakan lanjut. Saya mulai dari sini. Benar Pak Mas Benny tadi sampaikan bahwa most of aset itu ada di Pertamina, ya kira-kira ini peta kita, aset kami di PHE upstream, termasuk ada di internasional, dan di sini juga sudah ada tadi yang disampaikan, ada KSO, ada masih kontrak yang lama TAC, tapi itu adalah feedback bagi kami, sehingga bagaimana KSO term condition yang baru ini yang sedang juga dibahas sama-sama dengan SKK Migas supaya bisa win-win tadi. Memang kuncinya adalah win-win sehingga atraktif untuk para investor mengelola lapangan-lapangan kita dan ada incremental yang bisa tentunya bermanfaat untuk negara. Lanjut. Ini adalah aspirasi kami di upstream, ya tentunya untuk pendukung, kira-kira bisnis inisiatifnya apa, ada dari eksplorasi, dari development, kemudian ada dari business development, di mana di dalamnya adalah strategic alliance, menjadi bahasan kami di internal, selain juga mengenai komersial dan economic improvement tadi. Ya tentunya fondasinya apa yang untuk mendukung program-program bisnis inisiatif bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, ya tentunya ada human capital, digitalisasi, dan services, karena juga upstream sekarang ini ada amanah mengelola PDSI, El-Nusa, dan juga Badak NGL, di mana di situ juga ada potensi-potensi services yang bisa mereka provide untuk upstream. Lanjut. On next slide. Nah, ini gambaran umum saat ini sejak kita buka untuk program Strategic Alliance melalui kemarin Pak Chief sampaikan di pembukaan ada No Cure No Pay. Saat ini sudah ada 29 perusahaan dengan membawa 46 teknologi yang kita coba link and match-nya dengan di 27 lapangan. Nah, namun memang terus terang ini waktunya masih terlalu lama. Nah, waktu terlalu lama, apakah tadi yang saya sampaikan di depan, teknologi provider sama teknologi needs itu belum match secara pada saat ketemu awal. Nah, ini mungkin yang harus stakeholder engagement tadi disampaikan Mas Devan, ini mungkin perlu lebih intensif.
Nah, apa yang sudah terjadi ya tentunya di sini di beberapa lapangan, di Prabu Muli, Ramba, Sangatta, ini ada teknologi yang kita aplikasikan melalui program ini, di mana tadi untuk menjawab seperti scale prevention lebih spesifiknya, untuk send control dan flow assurance. Nah, harapannya memang diskusi dalam No Cure No Pay ini adalah bagaimana mencari titik temu antara economic of scale dari mungkin dari rekan-rekan di teknologi provider dengan requirement daripada operator supaya ada incremental, mungkin in other term performance based basis gitu loh. Nah, ini challenge yang harus kami dengan tim provider teknologi yang harus dilakukan smoothing next plan-nya. Lanjut. Nah, ini juga terkait dengan KSO term, kita sedang perbaiki untuk term and condition, tentunya dengan consultation dan approval juga dari SKK Migas. Karena apa? Karena saat ini term KSO itu hanya untuk Pertamina EP ya. Jadi inginnya kami mungkin bagaimana bisa itu dilakukan juga untuk WK-WK yang non Pertamina EP. Nah, karena kan aset tadi ada aset ex-PHE, kemudian PHR, kemudian ada PHKT dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang bisa membuka peluang lebih agresif lagi dalam program tadi bagaimana kita mencapai 1 juta barrel 12 billion standar kubik feet itu secara lebih serempak dan mungkin partisipannya banyak begitu dari penyedia teknologi. Memang challenge-nya nanti di capability partners tentunya ada bagaimana kita mengukur improvement tadi, kemudian bagaimana ketersediaan funding dari partners karena belajar dari KSO yang saat ini sudah terjadi, dan bagaimana komitmen terhadap work program tersebut. Mungkin skema reward dan bonus apabila ada produksi, kenaikan incremental produksi tertentu itu bisa menjadi salah satu opsi. Lanjut. Nah, ini yang lebih mungkin bisa lebih vertikal integrasi, ini bisa melalui merger dan akuisisi. Ini tentunya yang lebih besar lagi melalui PI, apakah kita divest sebagian, apa divest semua yang memang tadi tidak menjadi prioritas di portofolionya PHE, itu pun kita mapping. Jadi ada 3 hal, ya tadi selain No Cure No Pay secara services, kemudian KSO dalam bentuk yang lebih luas untuk structure ataupun lapangan base, dan ini juga secara aset base ada merger dan akuisisi yang kita dorong, dan tentunya untuk mendukung visi internal di Pertamina sendiri di masa depan. Lanjut. Nah, ini conclusion atau key takeaways dari presentasi saya. Jadi Pertamina benar itu terus tumbuh di baik domestik maupun global seiring dengan penugasan ataupun penugasan dari pemerintah dalam mengelola aset-aset eksterminasi tambahannya, dan juga untuk menuju perusahaan yang tadi 100 billion US dollar, diantaranya mungkin dari hulu adalah nanti ada target reserve to production ratio yang harus kita penuhi. Kemudian juga melalui strategic align dan KSO improvement, kita akan mendukung untuk peningkatan produksi dan mencapai target produksi nasional di 2030. Kemudian skema No Cure No Pay sudah berprogres, namun masih kurang cepat, dan itu mungkin perlu juga dukungan dari rekan-rekan di SKK Migas dan juga penyedia teknologi untuk bisa bagaimana kita dapat win-win kontrak. Kemudian terkait dengan KSO ke depan, ya harapannya para kontraktor yang akan mengelola KSO juga punya komitmen dan juga kapabilitas financial support sehingga program itu bisa berjalan dengan baik.
Dan yang terakhir tentunya adalah merger akuisisi. Kita menjadi salah satu elemen karena untuk meningkatkan R2P kita mungkin dari organik sangat terbatas, sehingga kita akan melakukan dari strategi anorganik. Demikian Mas Aya, mungkin yang bisa saya Terima sampaikan. kasih. Terima kasih Mas Taufik. Nah, ini sekarang semakin terlihat ya bahwa memang Pertamina Hulu Energi betul-betul mendekati peningkatan produksi ini dengan dua aksis ya Mas Taufik ya. Satu horizontal alignment atau horizontal alliances dengan model modified KSO. Kemudian yang satu lagi adalah vertical alliances, yaitu membangun partnership dengan technology providers. Nah, ada beberapa isu bagaimana kita memilih partnernya, baik itu partner untuk KSO maupun partner untuk teknologi, bagaimana memilih teknologinya, alignment antara problem dengan teknologi, bagaimana kemudian menyusun baseline dari performance scheme-nya, dan kemudian juga bagaimana menyusun commercial modelnya. Ada satu istilah yang menarik yang tadi dipakai Mas Taufik, yaitu no cure, no pay. Nah, ini saya pengen minta pendapatnya Mas Devan ini sebelum waktu 5 menitnya ini. Saya pengen minta pendapatnya Mas Devan dan Mas Benny ini. Kita banyak sekali mendengar istilah no cure, no pay di Indonesia kalau kita bicara model strategic alliances ini. What do you think? Halo? Ya. Ya, oke. Maaf, Pak. Jadi, dari pendapat saya, tergantung juga the size of the project. Soalnya dalam beberapa hal yang sebelum ini, kalau misalnya size-nya project yang lebih short term, yang lebih cepat, kita dengan senang hati sering masuk dan menganjurkan untuk no-cure-no-pay. Soalnya itu dari ininya kita ya, confidence kita ke teknologi kita, terutama yang ke field itu. Cuman kalau kita ngelihat ke project yang besar, yang multi-year, atau dengan investasi yang lumayan tinggi dari pihak service company atau service provider, itu dalam keadaan sekarang, financial sekarang ini agak susah. Karena capital outlay-nya agak tinggi. Dan udah dibilang tadi juga salah satu itu capital discipline untuk service provider juga. Jadi no cure no pay itu adalah sesuatu yang harus dilihat very specific, terutamanya ke investasinya seberapa dan jangka panjang proyeknya berapa lama juga. Cuman ya di situ ya kita harus cari di mana kita bisa mengadakan sesuatu yang win-win untuk semua pihak. Itu Ya. aja dari saya, Pak. Terima kasih, Mas Devan. Jadi, no cure, no pay intinya tidak bisa diaplikasikan untuk semuanya. Ya, harus match dengan skala resikonya, skala pekerjaannya, skala waktunya. Mas Benny, ada pendapat tentang no cure, no pay ini? Bagaimana pandangan Mas Benny? Oke, terima kasih Mas Aye menambahkan Mas Devan. No cure no pay ini kalau saya ibaratkan produk ini kemasannya bagus Pak Mas Aye, saya belum tentu enak gitu ya. Nah, karena kan kalau ada kata-kata no pay itu bikin menarik orang yang senang gratisan Pak Mas. Kalau ada no pay itu orang mungkin di Indonesia ya kita kan senang cari-cari yang gratis. Tapi kalau kita lihat dalam mungkin pertanyaan saya pertama, di mana sih no cure no pay di dunia ini, di industri hulu migas yang significantly increase the production gitu. Ya kalau ada mungkin saya termasuk yang pendukung utama. Tapi kalau rasanya sih ya mungkin di kerjaan-kerjaan kecil tadi yang disebut Pak Devan gitu ya. Salah satu problem no cure no pay itu adalah nanti berdebat di indikator Pak Mas Aye ya, indikator yang kita sepakati. Kita sepakat misalnya ada gain production sekian. Itu beberapa in the past gitu yang no cure no pay itu sampai sekarang banyak juga yang nggak ada kesimpulan. Karena dari penyedia jasa bilang ada gain, dari yang perusahaan yang punya lapangan bilang nggak ada gain. Nah, karena kita bicara gain itu kan memang dia fluktuatif gitu, yang mana yang mau kita pakai. Nah, itu perdebatan di situ. Mungkin salah satu solusinya indikatornya itu harus yang gampang terukur.
not necessarily itu production ya gain. Bisa aja seperti misalnya apa namanya, kayak misalnya orang melakukan pompa gitu Pak ya, ESP misalnya, dari runtime-nya misalnya, kalau runtime-nya sekian hari maka pay, no cure no pay-nya mungkin lebih gampang, karena indikatornya kita nggak akan berdebat, karena indikatornya misalnya dia passing 30 hari running time atau akan dibayar otomatis ke produknya gitu ya. Karena misalnya di lapangan tersebut, karena skill dan segala macam selama ini history menunjukkan dia di bawah sebulan, kalau dia di atas sebulan, nah itu mungkin kita nggak akan berdebat. Tapi kalau misalnya production, ya kadang-kadang dalam banyak kasus itu gain-nya itu nggak terlihat gitu ya, berdebat lah. Nah itu juga yang harus kita antisipasi. Dan dari sustainability of contract gitu ya, mungkin juga saya nggak tahu ya. Kembali saya pengen contoh praktek no-cure-no-pay yang besar di dunia, belahan dunia mana di migas ini yang berhasil memberikan gain yang besar. Kalau enggak mungkin ya enggak, buat saya sih mungkin enggak terlalu prioritas lah. Kita cari yang hasilnya besar-besar aja Pak. Kalau mau mendukung 1 juta tadi, kalau capeknya sama kita cari yang besar-besar aja. Toh effort yang kita keluarkan juga sama. Kira-kira gitu Mas Ayi. Terima kasih, terima kasih. Jadi kayak prinsip Pareto ya, kita effortnya di 20% yang akan menghasilkan 80% dari increment gitu ya. Mas Devan, silakan. The next 5 minutes is yours. Terima kasih Pak Ye. Oke, sekilas saja. Jadi di sini kelihatan proyek-proyek kita yang memang sedang berlaku atau sudah selesai dan kita sudah kerjakan sedunia. Jadi memang portfolio kita agak besar. Tapi sekilasnya, kita sekarang memanage sekitar 250.000 barrel per day. Dan memang kita sebagai mitra teknis supaya bisa memaintain dan mendorong produksi. Proyek-proyek kami itu selalu dikelola dengan tim joint management dari pihak operator dan pihak Schlumberger untuk biar mengawasi project governance supaya objektif project diutamakan kan. Dan untuk memastikan project sukses memang hanya fit for basin technology yang harus diaplikasikan. Dan insights dari implementasi digital diutamakan sepanjang life cycle produksi. Dan objektif utama yang 3 poin di atas itu adalah untuk mengakselerasikan reserves to production sambil memastikan intensitas karbon terendah per barrel. Ini ada 6 contoh proyek yang kita udah melaksanakan. Ya. Ini memaparkan 6 proyek yang kita pernah manage dan hasil dampak strategis untuk mitra operator kami. Semua proyek kami adalah kemitraan langsung di antara bagian Schlumberger dengan K3S tanpa broker atau pihak perantara. Bagian chart yang dengan warna abu-abu adalah produksi baseline sebelum proyek, dan yang biru adalah peningkatan produksi atau incremental yang dicapai oleh integrated project team. Yang pertama, field 1 di North America itu adalah fast track shale oil development dalam 9 bulan. Memang teknologi khusus termasuk untuk aktivitas drilling yang intens, desain dan teknologi completion yang inovatif, mempercepat dan meningkatkan drilling and completion efficiency. Yang kedua ada di Malaysia mature oil field yang udah lebih 50 tahun. Lapangan ini memulai dengan perspektif reservoir dan production enhancement dan diikuti dengan infill and near field drilling development yang dipimpin tim yang benar-benar terintegrasi. Salah satu capaian adalah instalasi ESP offshore yang pertama di negara Malaysia. Ketiga, mature offshore field di Ecuador. Nah, ini memang salah satu field yang lumayan tua juga, dan giant onshore field di sana. Dengan infill drilling yang cukup signifikan dan memfokuskan aktivitas ke water flooding dan facility debottlenecking, dan memang well pertama itu yang paling lucu, well pertama di spot 6 minggu setelah desain. Jadi memang accelerating sekali ke aktivitasnya. Yang keempat adalah di Argentina, yang ini yang MNK ya, yang shale oil juga yang di tempat di field namanya Vaca Muerta. Di sini memang yang kita ini kan adalah
reservoir characterization supaya memastikan landing zone-nya well-nya benar, dan extended reach well, dan terutama untuk mempercepat dan bikin efisien sekali ke operasi MNK di situ. Yang kelima adalah salah satu onshore field di Ecuador juga, di mana yang dipentingkan itu water flooding. Dan memang kelihatan kalau field ini memang pressure loss-nya banyak dan produksinya decline sekali. Dan keenam, fast track onshore, ini di Colombia. Ini yang salah satu proyek yang disebut juga sama Mas Sae, yang udah lama, yang Casabe Alianza. Ini di mana production-nya memang udah turun sekali. Di situ kalau nggak salah kita ngebor hampir 400 well dengan 1.000 workover, repatterning water flooding-nya juga, dan terakhir sebelum 2 tahun sebelum proyek berakhir, kita memulaikan proyek chemical EOR pilot juga. Setelah proyek kita udah selesai, operator atau K3S mengambil alih chemical EOR-nya dan sekarang berlangsung juga. Jadi bagaimana bentuk kemitraan dari perspektif kami yang udah proven menghasilkan proyek sukses? Pada dasarnya adalah JPMT atau Joint Project Management Team yang harus dibentuk dari kombinasi tim K3S dan juga tim Schlumberger yang akan memanage operasi sehari-hari, membentuk dan memonitor project planning dan delivery, dan harus berada di in-country. JPMP inilah yang memonitor proyek, yang akan mengerjakan proses-proses seperti FPP, WPND, AFI, dan POD. Dan mereka dapat mengakses tim Global Technical Assurance Team Schlumberger dan seluruh tim expert global kami. Kedua, di atasnya fungsi Technical Assurance Committee. Biasanya 3 dari K3S, 3 dari Schlumberger. Fungsi utama Technical Assurance Committee adalah untuk mereview dan endorse WPMB dan technical decision-nya dari tim Joint Project Management Team. Tim inilah yang harus memastikan secara teknis jaminan project delivery dan timeline. Di pinnacle-nya adalah K3S, di mana semua approval ada di tangan K3S, termasuk approval WPNB. Dari example yang tadi saya paparkan, apakah dari opini kita, kami yang memicu dan yang akan memicu dan mendorong proyek sukses? Pertama, saya sudah ngomong tadi. Yang pertama itu adalah alignment, dan seperti yang ditambah Pak Aye, pre-alignment dengan semua stakeholders. Dalam pengalaman kami di semua proyek-proyek ini, regulator itu memang role-nya crucial, pivotal. Kenapa? Harus mengenable dan endorse yang commercial konsep yang non-preskriptif, misalnya yang ada di PTK 007. Dan contracting mechanism yang ada. Dan terutama harus menginsentifasikan long-term field and reservoir approach, biar value-nya sustainable. Dari pihak operator, ya memang operator harus menyimpan role and responsibility sebagai asset owner dan investor. Willing atau ya ada kemauan untuk share risk and return, dengan, ya ini yang paling penting yang dibilang Pak Taufik tadi, service contractors yang willing and capable, dan yang align. Dan memang ada compelling event untuk mencari-cari jalan untuk opsi biar production decline-nya bisa di-stop. Yang ketiga, service contractor. Yang penting kita itu harus bukan seenaknya di-deploy teknologi, tapi teknologi yang fit for basin dengan memakai global expertise-nya mereka. Dan yang penting tadinya komitmennya untuk mendorong produksi dan mendukung pihak operator. Kedua, ini yang saya bilang tadi, yang robust value assurance for accelerated development. Jadi di sini biasanya di mana proyek itu nggak
project strategic alliance nggak bisa muncul-muncul, waktu yang di depan, yang diproses di depan ini, kita ini kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, ada juga sampai 5 tahun, pasti nggak mungkin move forward. Ya, jadi di sini proses-prosesnya yang kita lihat yang selalu sukses, di mana kita bisa identifikasi field atau reservoir atau target. Setelah itu dengan cepat ditandatangani yang non-disclosure agreement, biar data bisa diambil sama kami, biar bisa dikerjakan screening. Screening sekitar 3 ke 4 minggu, di mana konsep bisa diidentifikasi, di situ diskusinya biar key principles of engagement-nya dengan commercial pillars-nya bisa didiskusi. Dari situ kita sign MOU. Dengan ada sign sesuatu MOU, evaluasi aset dengan lebih mendalam bisa dilakukan, di mana semua opportunity untuk production gain bisa dikuantifikasi, valuation and assessment bisa dilakukan, dan semua risk and uncertainty analysis terjadi dalam waktu 3 ke 4 bulan ini. Dari situ kita bisa mengajukan proposal, dan diskusi proposal, dari situ execute final agreements dan berjalan execution. Cuman di sini itu ada asumsi. Asumsi itu bahwa K3S sama kami bisa ada boundary conditions supaya bisa negosiasi dan regulasi yang mendukung. Nah, terakhir adalah yang saya masukkan tadi, equitable risk reward dan win-win solution. Jadi di mana apakah kita bisa mengadakan sesuatu kontrak di mana kita bisa kerjasama. Dari sini kelihatan ada ini OFS, Oil Field Services Scope of Work sama Project Management, di mana itu ditangani pihak Schlumberger. Dari K3S kan ada operator roles dan responsibility juga. Ini scope of work-nya harus clear di split. Habis itu berdua kita targetkan field reservoir development. Nah, di situ ada sesuatu kesepahaman di mana akan adakan base payment percentage A dengan performance remuneration. Kalau misalnya ada production KPIs-nya tercapai dan operational KPIs-nya tercapai. Dengan cara ini di sini ada alignment mechanism. Jadi pihak service company mau juga risiko sebagainya, cuman yang nggak bisa investasi sepenuhnya seperti di Nokyo-Nope. Ini untuk sesuatu proyek yang besar, di mana proyeknya akan mungkin 5-10 tahun. Di situ aja untuk saya, Pak Aye, dan saya terbuka untuk Q&A sekarang. Pak E lagi mute, Pak E. Maaf sekali, ternyata saya masih mute ya. Terima kasih Mas Devan tadi menjelaskan bahwa pre-alignment dan alignment ini sangat penting. Kenapa? Karena satu hal yang harus disepakati bersama adalah model governance-nya. Ya, model governance-nya. Siapa melakukan apa, siapa mengambil keputusan kapan dan di mana. Tapi ada satu hal lagi juga yang menarik di sini, bahwa contoh-contoh yang ditampilkan beserta impact-nya ini semuanya adalah di dalam skala lapangan. Artinya ini adalah alliances untuk mengelola lapangan dengan potensi upside yang besar, sehingga impact-nya memang luar biasa ya. Nah, saya akan tanya ini kepada Mas Taufik dulu, kemudian ke Mas Benny. Kalau dari Pertamina, dari PHE gitu ya, Mas Taufik ya, pendekatannya apakah well-based, apakah field-based ini untuk keinginan strategic alliances ini? Silakan. Kalau saya mungkin ya, supaya tadi kalkulasi ekonomiknya lebih komprehensif, karena kan beberapa diskusi ini dikasih well-based masih maju mundur. Tapi saya bilang struktur atau field base bagaimana? Nah, ini yang sudah progress, kita over untuk field base untuk ininya Mas. Ya. Supaya memang semua under control gitu ya kan? Ya, betul. Kasihkan ke penyedia teknologi ya.
If you have control to that field for performance, berarti kan bisa dong untuk memberikan kira-kira incremental improvement-nya seperti apa gitu loh. Betul. Jadi malah justru Mungkin diberikan akan lebih win-win diskusinya. betul. Jadi dari sisi Mas Taufik malah siap untuk memberikan ruang lebih ya Mas ya untuk mengambil keputusan dan sehingga lebih memudahkan calon partnernya untuk memberikan tambahan kontribusi performance begitu ya. Kalau terlalu sempit kan sulit begitu ya mengelola resikonya. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Jadi dari PHE siap untuk membuka ruang alliances field based atau berbasis pengelolaan lapangan. Mas Benny, bagaimana pandangannya dari SKK Migas? Ya, kalau kita melihat field base lebih nendang lah, Mas Aye gitu ya. Memang approach-nya harus dari field base, lebih gampang juga menghitungnya. Kalau well base itu mungkin nggak terlalu nendang gitu ya. Kalau kita cuma bicara well base, nanti kembali kalau well base larinya kembali ke no-to-no-pay skemanya cenderung gitu ya. Kalau well base, jadi kita mendingan kalau yang mau gain yang tadi disampaikan oleh tapi itu kan di luar semua tadi yang disampaikan Pak Devan tadi, kalau kita mau mengadopt ya model-model seperti itu gitu ya, konsep dari reservoir atau dari lapangan begitu, Mas Aye. Terima kasih Mas Benny. Jadi memang kalau kita kembali lagi ke tadi touch sedikit ya konsep no cure no pay, perlu diingat juga bahwa mereka yang melakukan pekerjaan tadi perlu digaji juga ini ya Mas Benny ya. Jadi kalau ada no pay nanti siapa yang bakal menggaji, dan rasanya akan sulit untuk benar-benar fokus delivering performance, akan yang lebih gaji, equitable. Yang gaji GoPay Pak. No cure, no pay, no GoPay. No GoPay. Nah, ini jadi menarik ini tadi ya di sini. Rasanya sudah jelas ini bahwa alignment untuk kebutuhan sudah ada ya, dari operator, dari pemerintah, dari service provider, semuanya punya kebutuhan yang bisa disatukan, bisa diselaraskan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi governance ini, dari sisi governance. Kalau dilihat skalanya, potensi impact-nya ini jauh lebih besar kalau skalanya dibesarkan, yaitu dari well-based menjadi field-based. Nah, biasanya juga hubungan antara operator dan service providers itu adalah contractual base, dan kontrak di Indonesia itu dibatasi service kontrak sampai 1 tahun atau 2 tahun saja. Nah, potensi impact, potensi performance dalam model alliances ini adalah sebetulnya memerlukan kontrak multi-year ini. Ini pendapat Mas Taufik dan Mas Benny bagaimana ini? Ya, kalau mungkin dari saya ekspektasinya, kalau kita bicara strategic alliance, harus sampai feed life itu mungkin akan secara full cycle-nya akan bisa dihitung gitu loh, sehingga kan sama-sama kan antara partner yang mau bermitra dengan operator, ya coba kita lihatlah ini kita punya aset seperti ini ya, secara analisis kami ya kira-kira ke depannya akan seperti ini. Nah, dari situ kan partner kita kan bisa bilang, oh mungkin ada yang bisa lebih baik. Nah, mari duduk gitu loh. Sehingga mungkin disitulah terbentuk bagaimana pengembangan lapangan ini tadi gitu, depletion plan ke depan itu seperti apa. Karena kalau dibatasi katakanlah 3 tahunan, ya agak berat ya mungkin penghitungan keekonomian dari partnernya itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Jadi ada harapan, ada ekspektasi dari operator ya, di sini diwakili oleh PHE, kalau bisa masa kerjasamanya ini dibuka ya, sehingga tidak dibatasi oleh tiap 2 tahun harus di tender ulang misalnya. Mas Benny, dari sisi peraturannya ini, kira-kira siap atau tidak kita di Indonesia, SKK, untuk mendukung multi-year alignment agreement ini? Ya, intinya kan kalau kami itu melihat strategic alliances ini, apapun bentuknya, KSO, partnership, ya dan lain-lain, atau yang model risk reward tadi gitu ya, sangat berpotensi mendukung 1 juta ini Pak. Nah, berdasarkan identifikasi kami ya, ini bisa dengan kondisi sekarang itu mungkin ada gap. Nah, gap-gap ini yang kami harapkan ditutup oleh inisiatif strategic alliances ini. Nah, otomatis nanti dari sisi regulasi apa yang belum ada ya kita akan support Pak.
Ya, yang tentunya tadi kan kalau misalnya kita bicara fit life ya tentu kontraknya nggak bisa jangka pendek. Apakah nanti detailnya seperti apa? Tentu nanti kita kalau memang belum diatur dengan yang ada sekarang ini, ya kita akan usulkan diubah, Pak. Tapi prinsipnya kita mendukung inisiatif-inisiatif strategic alliances apapun bentuknya, kerjasama partnership, kerjasama sesama operator besar dan kecil, maupun dengan service company yang intinya tujuannya untuk meningkatkan produksi, kita akan dukung. Begitu. Terima kasih, Mas Benny. Jadi ada komitmen dukungan dari SKK Migas ini. Nah, tadi ada ekspektasi, ada kebutuhan dukungan dari Mas Taufik. Kita harus diperbolehkan untuk berkontrak dengan teknologi provider, kalau bisa field life, gitu kan. Nah, itu satu kebutuhan. Mas Devan, melihat pengalaman di Ekuador, di North America, di tempat-tempat lain di Romania yang sudah berjalan dan sudah create values. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? 3 poin saja misalnya, selain tadi ya masa kontrak yang lebih panjang, alignment. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan ini, dukungan apa ya, supaya kita bisa enabling strategic alliance di Indonesia? Kalau dari semua ini kan harus dilakukan, Pak Ye, Mas Aye. Cuman kalau ada data, we cannot make any decisions or insights on without the data. Dan salah satu yang saya lihat yang agak susah itu adalah untuk mendapat approval biar data bisa di-sharing. Ngambil waktu yang agak lama. Nah, di sini apakah mungkin SKK sama Pertamina ada kemungkinan untuk membuka data room di mana dengan secara cepat kalau NDA-nya bisa desain, seperti jadi tiap perusahaan yang datang itu NDA-nya udah desain, akses ke data itu akan lebih cepat. Ini pastinya menjadi sesuatu hambatan. Soalnya terus terang, kalau semua service kami yang terlibat dalam bidang ini ataupun oil company atau apa, sekarang tim-tim evaluasi sama screening udah mengecil sekali. Misalnya kita punya satu tim yang besar atau 2 tim yang besar, yang ke project atau ke opportunity satu-satu. Misalnya, kalau kita menunggu lama sekali untuk mendapat akses ke data, itu menjadi penghambat, soalnya timnya akan move on ke project yang lain. Oke, satu itu data, ya, akses ke data. Apakah ada hal lain lagi yang kritikal untuk bisa melaksanakan strategic alliance? Nah, di sini kita udah ngomongin soal alignment, dan alignment itu harus mendalam juga ya, mendalam ke regulasi segalanya, dan Pak Benny udah bilang ya, memang dia setuju kalau misalnya ada yang sesuatu kekurangan akan diganti regulasinya atau ditambah. Keduanya saya udah bilang data, dan ini mempercepat juga evaluasi sama screening. Ketiga, yang maksud saya yang equitable relationship, dengan maksud saya yang risk reward. Kalau di situ tiga-tiganya ada, saya ngerasa bahwa dan ada memang dari pihak K3S, Pertamina dengan SKK yang memang mendukung dan mendorong, saya ngerasa nggak ada hambatan lagi, Pak. Soalnya teknologi kita ada, materi udah ada, tinggal sekarang dikerjain. Oke, jadi ada kerangka untuk pre-alignment dan alignment. Kemudian yang kedua, ada beberapa peraturan yang perlu dibuka. Yang pertama adalah akses ke data, kemudian yang kedua adalah panjang masa kontrak kerjasama. Ya, kalau bisa semasa usia lapangan tadi. Nah, kenapa? Karena dengan cara seperti itu, ruang untuk menghasilkan value, ruang untuk kemudian creating performance, incremental performance itu menjadi lebih terbuka, begitu ya, Mas Devan ya. Oke, very good. Nah, ada satu, Pak, silakan. Jangan lupa apa yang Pak Taufik bilang tadi. Sekarang yang cuman bisa di sini cuman EP. Padahal PHE mempunyai banyak lapangan se-Indonesia yang seharusnya bisa juga. Ya, tadi Mas Benny akan kita diskusikan untuk extend
diversifikasi daripada model strategic alliance beyond PEP saat ini. Iya, iya. Kalau di sini sebetulnya ya, kalau kita melihat tadi contoh-contohnya itu menarik sekali ya, banyak lapangan yang sudah tidak menjadi prioritas karena produksi dan level keekonomiannya kemudian dikerjasamakan dan ternyata bisa menghasilkan nilai yang luar biasa begitu. Kalau Mas Benny dari SKK Migas ya, materialnya itu ada, potensinya ada. Kira-kira kalau kita bisa melaksanakan strategic alliances, harapan Mas Benny berapa persen dari 1 juta barel atau 12 BCF itu yang bisa dikontribusikan melalui strategic alliances ini, Mas? Oke, kalau masuk ke angka-angka kira-kira gini aja, kalau menurut saya mungkin kita angka yang pakai konservatif aja, Pak. Kalau dalam jangka pendek saya sebenarnya berharap 5% dari target kita aja sudah bagus. Maksudnya ini untuk menutupin gap yang mungkin kita masih kurang dari diskusi-diskusi kita. Jadi kalau sekarang misalnya ya target kita sekitar 700, ya 5% itu kan sekitar 35.000 itu sudah oke gitu ya. Artinya tentu ke depan bisa dinaikkan terus gitu Pak ya. Tapi di tahap awal tahun depan atau tahun depannya lagi itu bisa mencapai angka 35.000 itu sudah oke buat saya gitu Pak. Dan tentu lebih baik lagi kalau dalam jangka panjang, kalau kita bicara di 1 juta ya mungkin harapannya 10% ke situ Pak. Tapi di awal tentu kita kan nggak bisa langsung besar Pak Mas Aye. Tentu bertahap. Bayangan saya 5% di awal, gradually increase sampai 10% itu sudah buat saya sih sudah good achievement gitu ya. Kalau bisa 10% dari target kita 1 juta barrel itu is good already gitu Pak. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih. Jadi ada ekspektasi kontribusi dari model kerjasama yang berbeda ini antara 35.000 barel oil per day sampai ke 100.000 barel per day. Dan rasanya kalau melihat contoh-contoh tadi, ini adalah target yang doable ya, ini Mas Devan ya, achievable ya, asalkan itu tadi kerangkanya kita laksanakan dengan baik. Ada satu hal yang menarik juga, yaitu bagaimana menetapkan baseline. Ini yang istilahnya no cure itu sebetulnya levelnya di mana, dan kemudian kalau cured atau incrementalnya itu seperti apa menurut Mas Taufik, kira-kira bagaimana ini cara yang terbaik untuk agree di baseline performance-nya ini dan bagaimana mengukurnya? Biasanya mungkin ya kalau development lah, saya mungkin analoginya dari development new field gitu ya. Ada 3 deterministic estimate ya, ada low case, medium case, dan high case. Nah ini yang mungkin harus disepakati. Jadi tidak hanya one single number yang selama ini kan masih tektok di single number, sehingga saya bilang kalau misalkan what's probabilistic of success gitu loh. Kita berangkat dari probabilistic of success itu yang harus disepakati antara teknologi provider sama kita sebagai operator. Analogi new development di Greenfield lah, Mas Aye. Ya. Kita juga pegang. Nah, mungkin yang lesson learn selama ini kan orang melihatnya snapshot. Nah, snapshot produksi as of today ya, sebelum masuk ke kerangka kerjasama. Nah, itu kan tidak merepresentasikan performance daripada aset kita. Mungkin masih ada gap di situ diskusinya. Oke. Kembali lagi harus ke 3 deterministic numbers tadi, mana yang akan kita sepakati sebagai baseline. Kayaknya Pak Aye ini frozen, kehilangan internet. Tapi mungkin kalau saya bisa tambah di situ ya. Kalau dan memang saya setuju sekali dengan Pak Mas Taufik yang bahwa ini ada probabilistiknya dan deterministiknya juga. Cuman kalau terutama yang kalau kita lihat untuk field yang udah produksi, kita ada history production juga, dan memang kita udah banyak technical tool di mana kita bisa estimasi decline curve juga. Dan secara teknis saya rasa tim-tim dari service company atau penyedia jasa dengan Pertamina, tim teknisnya bisa sepakat lah bahwa ini yang akan terjadi decline curve ke depan. Betul. Nah, nanti kalau kita skalanya katakanlah field atau structure base lah yang memingle. Kalau well by well memang sering tektok itu yang saya juga greget.
Ya mungkin sambil nunggu Pak Aye, mungkin saya tambah Pak, Mas Ben, ya. terkait baseline ini Pak ya. Baseline ini mungkin memang kita harus hati-hati ya. Artinya do nothing dengan minimum effort itu kadang-kadang gini loh Pak. Mungkin lesson learned dari KSO itu sebagian itu kan mungkin mereka nggak bisa mencapai baseline gitu misalnya gitu loh. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah memang mereka nggak bagus atau baseline-nya yang ketinggian kan begitu ya. Jangan-jangan baseline-nya yang ketinggian karena waktu itu dibikin hanya mungkin ekstrapolasi decline-nya seperti itu gitu ketika padahal untuk mencapai decline yang turun itu pun itu kan ada effort, namanya kan natural aja kan decline itu kan. Untuk kita diamkan aja itu kan tetap ada effort Pak untuk memaintain supaya decline-nya tidak turun. Dia akan turun anyway gitu ya. Tapi kan itu yang kadang-kadang perlu kita bahas supaya baseline-nya itu juga yang best practice-nya seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti baseline-nya tarik-tarik garis gitu ya. Terus kemudian ke depan tidak tercapai yang kemudian jadi dispute gitu ya. Nah, itu yang mungkin nanti mungkin bisa aja mungkin tripartis ya Pak mungkin SKK bisa support dengan PHE dan mungkin juga dengan pihak ketiga terpartis gitu ya untuk supaya baseline yang dihasilkan itu memang relatively valid lah ya, kan nggak ada yang pasti juga ke depan, tapi paling tidak valid merepresentasikan sesuatu yang lebih komprehensif supaya fair bagi kedua pihak lah, kira-kira gitu tambahan saya Pak Taufik, Pak Devan. Mungkin saya sekarang merangkap moderator ya karena Pak. Sepakat itu Pak Ben. Ya, terima kasih Bapak sertifikasi para cadangan panelis aja ya Pak Mas Ben ya. kepada Bapak Beni dan Bapak Taufik dan Bapak Devan, berhubung waktu sudah menunjukkan kita harus selesai di sesi panel yang pertama dan juga sedikit ada trouble dengan moderator kami, dan kita langsung saja Pak untuk closing statement-nya boleh disampaikan. Mungkin yang pertama untuk Pak Beni Lubiantara, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Saya pikir tadi sudah komprehensif kita diskusi Pak. Intinya Bu, intinya kami sangat berharap sebenarnya dari inisiatif strategi alliances ini segera dapat terrealisir kembali dalam rangka mempermudah, karena tidak mudah visi 1 juta itu. Dengan adanya inisiatif ini, adanya support dari pihak-pihak lain, baik itu operator atau service company, berdasarkan tentunya mengadopsi konsep-konsep yang terbukti sudah terjadi di luar, maka kita berharap nanti ini akan mempermudah kita dalam rangka mencapai visi 1 juta barrel oil per day dan 12 BCF per day di tahun 2030. Iya. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Beni Lubiantara. Dan selanjutnya kepada Pak Taufik Aditya Warman, kami persilahkan Pak untuk closing statement nih. Baik, saya mungkin sedikit saja bahwa strategic alliance apabila tadi dibuka dengan regulasi yang sesuai dengan ekspektasi ataupun sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target nasional tersebut, itu akan menambah kapasitas engine kita di operator sebenarnya. Jadi kapasitas engine kita untuk bisa berlari lebih cepat dan lebih tepat ya untuk menuju sasaran tadi. Demikian mungkin Mbak. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya Pak Devan Ketraj, kami persilahkan Pak untuk closing statement-nya. Terima kasih Mbak. Jadi selamanya sudah beraktivitas di Indonesia udah 91 tahun. Dan memang kita maunya beraktivitas lagi 90 tahun lagi ke depan. Strategic Alliance ini adalah salah satu caranya di mana kita bisa mendukung dan mendorong strategic plan-nya untuk 1 juta barrel per day dengan 12 BCF per day. Dan memang di sini kita ngerasa bahwa kita dari perspektif kami ada memang full support dan ada kemampuan untuk mendukung target ini. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Devan Ketraj atas closing statement-nya dari para panelis kita untuk panel diskusi yang pertama. Dan baik Bapak Ibu, diskusi yang maaf sangat... ini ya Mitra, terima kasih tadi juga sudah melanjutkan. Saya mati listrik dan mati internet ini tadi tiba-tiba. Oh iya. Terima kasih Mas Beni, Mas Taufik. Terima kasih. Mas Devan, kalau saya boleh menambahkan, rasanya diskusi tadi itu menarik dan di sini ada semua asosiasi profesi nih ya, ada HAGI, IAGI, IATMI, IAFMI yang
mencakup semuanya yang disampaikan Mas Benny tadi bahwa harapannya antara 35.000 sampai 100.000 itu bisa dikontribusikan melalui model strategic alliances ini. Kenapa tidak kita kemudian menggunakan angka tadi sebagai real objektif yang kita bisa bekerja bersama-sama. Dan tadi Mas Taufik juga sudah menyebutkan ada El-Nusa, ada PDSI, dan tentunya kalau kita melihat ekosistem support system di Indonesia, Mas Devan, bagaimana juga membangun strategic alliances dan melibatkan value chains dari local service dan technology provider. Nah, ini yang rasanya akan menjadi salah satu follow up yang nyata dan menarik untuk kita kerjakan bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Ahmad Yuniarto. Selamat bergabung kembali Pak. Dan baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sekalian, diskusi yang sangat luar biasa di panel diskusi kita yang pertama. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis dan moderator kita. Iya, terima kasih. Tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada para panelis dan selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Burhanuddin Nur selaku Ketua Umum IAGI yang sudah hadir bersama kami untuk menyampaikan memento apresiasi kepada para panelis dan moderator secara virtual. Kepada Bapak Burhanuddin Nur, yang pertama akan diserahkan memento secara virtual kepada Bapak Benny Lubiantara selaku Deputy of Planning SKK Migas. Kang Burhan masih mute itu. Terima kasih. Selanjutnya pemberian memento kepada Bapak Taufik Aditya Warman selaku Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi. Terima kasih Pak. Dan yang ketiga, penyerahan memento secara virtual kepada Bapak Devan Ketraj selaku Managing Director Slambersi Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan selanjutnya, pemberian memento kepada moderator kita pada panel diskusi yang pertama yang sangat luar biasa kepada Bapak Ahmad Yuniarto selaku Presiden Direktur PT Pertamina Geothermal Energi. Terima kasih dan dimohon untuk para panelis dan moderator untuk tetap on screen karena selanjutnya kita akan foto bersama. Ya. Pada moderator dan panelis dan juga Bapak Ketua Umum IAGI. Tadi Mitra sebentar ya, tadi Mas Benny bilang bahwa ada tantangan industri hulu migas untuk semakin hijau. Nah, Baik, saya menawarkan silahkan ayo kita membangun strategic alliances antara hulu migas dengan geothermal. Kalau mau berinvestasi di pengembangan panas bumi di Indonesia, silahkan. Wah, siap kita Pak. Sangat terbuka untuk itu. Siap, Ya. siap. Terima kasih Pak. Dan demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, akhir dari panel diskusi yang pertama. Sebelum kita melanjutkan diskusi yang kedua, kami ingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk dapat juga mengikuti technical session yang masih berlangsung hingga pukul 4 sore nanti yang terbagi menjadi 8 breakout room. Dan tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat berkunjung ke exhibition area, melihat para eksibitor yang luar biasa menarik, akan ada Kahoot Games dan banyak hadiah yang sudah disiapkan oleh para eksibitor. Dan jangan lupa untuk terus klik like untuk booth exhibition yang Bapak Ibu dan rekan-rekan favoritkan. Dan tentunya semua dapat diakses melalui virtual.joinconvex.or.id. Dan kita akan mulai panel diskusi yang kedua sesaat lagi. Terima kasih.